Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dalam rangka kita menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Untuk kajian pagi hari ini saya akan membahas tentang sholat berjamaah yang ada di dalam kitab Fathul Qorib atau Takrib. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang-terang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian, pada hari ini kita membahas tentang sholat berjamaah beserta hikmahnya. Nah, saya kutip sedikit di dalam kitab Fathul Qorib, ya kitab yang dikarang oleh Ibnu Qasim. Dia adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang tinggal di Gaza. Ibnu Qasim Al-Ghazi namanya. Dan ada satu lagi, Ibnu Hajar Asqalani, sama itu ahli fikih juga. Ya, beliau juga termasuk mazhab Syafi'i. Ya, kalau Ibnu Hajar Asqalani tinggal di Askelon. Seorang Israel namanya Askelon. Nama aslinya Al-Asqalan, ya. Kemudian ditranslate menjadi bahasa Ibrani menjadi Askelon gitu ya, karena sudah dijajah. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebab mereka itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran mereka sendiri, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan kalau kita baca di kitab Kejadian ayat 2 dan 3, dia disuruh oleh Allah untuk berdakwah, memberikan kesejahteraan kepada umat Islam ketika itu tahun 2000 sebelum Masehi, ya, agar orang yang ada di sekitarnya sejahtera. Tapi sekarang sebaliknya, dengan alasan ayat itu mereka menjajah Palestina. Nah, Zionis itu juga belum tentu dia keturunan dari Yahudi, jangan-jangan itu hanya politik saja dengan alasan agama. Jadi dia tersesat. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah SWT berikan kemerdekaan pada kaum muslimin di Palestina. Faslun, ya, ini suatu pasal, suatu pembahasan. Sholatul jamaah sunnatun muakkadatun wa alal ma'mumi ayyan ya ihtimama dunal imam. Jadi sholat jamaah itu hukumnya sunat muakkadah. Kemudian makmum harus berniat jadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat menjadi imam. Itu di dalam Fathul Qorib disebutkan begitu. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wal baligu bil marahid. Dan boleh kan orang yang merdeka, al hurru merdeka, bil abdi bermakmum dengan budak, wal baligu bil marahid, dan orang balik pada yang belum balik atau mendekati usia remaja. Yang penting bacaannya bagus gitu ya, sesuai. Jadi sesuai qiraatnya. Kalau bacanya salah ya tidak boleh. Wala tasihu, dan tidak sah laki-laki bermakmum qudwatun rajulin bimra'atin, bermakmum kepada wanita. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak boleh orang yang pinter bermakmum pada orang yang bodoh, tidak mengenal huruf Al-Quran, atau bacaan-bacaan Al-Qurannya salah gitu ya, panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Nah, ini jangan diikuti yang begitu ya. Wa ayu maudiin sholla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Di tempat mana saja seorang sholat di dalam masjid, ia boleh bermakmum kepada sholat imam serta ia mengetahui cara sholat imamnya, gerakannya kelihatan gitu ya, suaranya kedengeran. Maka sholatlah, asal jangan mendahului tempat berdirinya imam. Juga jangan terlalu jauh. Jadi tempat berdirinya imam, misalnya tumitnya begitu, mendahului tumit imam. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Di dalam Fathul Qorib diterangkan seperti itu. Wa in shalla fil masjidi, dan jika sholat dalam masjid, wal makmum kharijul masjid, makmum itu berada di luar masjid, qoriban minhu, tapi dekat dengan imam. Bahwa alimun bi sholatihi, dan dia tahu ya gerak-gerik imam. Walaha ila hunaka jaizun. Yang penting tidak ada penghalang, maka hukumnya adalah boleh. Ini diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib. Jelas ya. Dan yang penting kalau kita sholat jamaah itu jangan bermakmum kepada
wanita. Kemudian boleh bermakmum kepada orang laki-laki yang beranjak remaja, tapi dengan catatan bacaannya bagus, tepat. Lalu makmum wajib niat menjadi makmum. Kalau imam, karena dia statusnya sebagai imam, sudah otomatis dia berniat menjadi imam. Ya, kenapa dikatakan begitu di dalam Fathul Qarib? Karena ada orang memang ketika Allahu Akbar, kan sholat sendiri tuh, tiba-tiba ada makmum, ya kan dia nggak usah ngulang niat lagi kan? Iya, tidak usah ulang niat jadi imam gitu. Ya, lanjutkan saja. Otomatis dia diangkat oleh makmum sebagai imam gitu aja. Jadi ketika makmum datang, otomatis dia diangkat menjadi imam walaupun mulanya dia sholat sendiri gitu. Nah, itu maksudnya ya. Wajib dan tidak wajibnya niat. Ya, kalau semua imam harus niat, repot gitu ya. Ketika dia sendirian Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang menjadi makmum, ngulang lagi dong gitu ya. Jadi otomatis dia menjadi imam, itu maksudnya ya. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di situ disebutkan atau Al-Auza'i, Ibnu Abu Saur, Ibnu Huzaimah, ini ahli hadis ya, Ibnu Hibban ahli hadis, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa sholat jamaah hukumnya fardu. Tapi kalau untuk Jumat semuanya sama, itu fardu ain. Kalau sholat biasa ada yang mengatakan sunnah muakkadah, terutama disebut dalam kitab Takrib ini atau Fathul Qarib. Ada juga ulama yang mengatakan itu adalah wajib. Ya, wajib itu ada yang mengatakan wajib ain, ada juga wajib kifayah. Nah, seperti itu. Jadi boleh sebagian melaksanakannya dan sebagian tidak gitu, apalagi dalam kesibukan misalnya berdagang atau dalam perjalanan. Nah, mazhab Az-Zahiriyah ini artinya adalah mazhab yang secara tekstual memahaminya. Nah, ini yang disebut dengan mazhab Zahiriyah ya. Jadi sesuai kenyataannya saja. Tidak ada semacam interpretasi lain gitu ya. Kias dan sebagainya tidak perlu kalau mazhab Zahiriyah. Yang penting apa yang dikatakan Al-Qur'an, apa yang dikatakan hadis, laksanakan. Itu yang disebut dengan mazhab Zahiriyah. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur Syafi'iyah berpendapat hukumnya sunnah muakkadah ya. Yang ketiga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, juga jumhur Malikiyah, pengikut Imam Maliki, dan jumhur Hanafiyah ya. Kesepakatan para ulama Imam Hanafi berpendapat hukumnya fardu kifayah. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran mengenai perintah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini kan perintah sholat berjamaah. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Karena kan sebelum sujud ruku dulu kan gitu ya. Artinya begitu takbiratul ihram dia baca Fatihah, kemudian baca surah dan ruku. Ya, ikutlah ruku bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah. Nah, yang fardu ain itu adalah sholat Jumat, dan kecuali yang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan orang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian hikmah sholat berjamaah antara lain bahwa sholat berjamaah adalah simbol persatuan dan kesatuan. Dengan sholat berjamaah akan terjalin kekompakan, kebersamaan, saling kenal mengenal satu sama lain. Akibatnya apa? Mengalirnya keberkahan. Jadi ramailah kira-kira masjid itu, banyak orang, juga banyak rezeki. Masih ada dan bisa orang berjualan ya di halaman masjid ya, karena ramai masjidnya, banyak orang sholat berjamaah. Ditambah lagi orang yang banyak zikir, baca Quran, ditambah lagi dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan kita kumpul disebabkan karena kita sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah kita kumpul gini ya belum tentu. Kadang-kadang yang berjamaah juga pulang gitu ya, yang berjamaah saja pun pulang karena ada kesibukan. Nah, sebagian besar biasanya berkumpul untuk mengkaji Al-Quran, membaca Quran gitu ya, berzikir, mengaji seperti ini. Nah, ini salah satu kegiatan disebabkan oleh sholat berjamaah. Akibatnya apa? Menambah ilmu pengetahuan, menambah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar.
Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat itu adalah indikasi pembeda antara orang kafir dan orang beriman. Jadi pemisah antara kafir dengan iman dengan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau di dalam definisi agama, meninggalkan sholat itu kafir, gitu ya, bukan. Jadi orang Islam sendiri yang mengaku Islam bisa jadi kafir kalau meninggalkan sholat. Kalau dalam hadis kan begitu. Bukan hanya orang berada di luar Islam yang memang mereka tidak sholat, gitu ya. Mereka juga tidak mengaku beragama Islam, maka disebut kafir. Jangankan tidak beragama Islam, orang Islam saja kalau tidak sholat di dalam hadis disebut sebagai kafir, gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga terlalu anti dengan kata-kata tersebut, karena itu sudah menjadi bahasa nasional, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, kita pakai setiap hari. Nah, lucunya juga ada orang yang anti dengan bahasa Arab, anti Yaman misalnya. Ini lebih parah lagi kalau begitu ya. Nah, juga lagi jadi ada orang anti Arab, sekarang ada rame anti Yaman itu. Oh, itu sudah rasis. Karena banyak keturunan Yaman di Indonesia, banyak para habaib dari Yaman, kan gitu. Kalau kita anti mereka, wah dosa itu dah. Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Sebab Yaman tidak menjajah, yang menjajah itu Belanda. Gitu. Tapi ada orang Indonesia, ada orang Islam bersekongkol dengan Belanda. Itu sudah biasa itu. Di semua negara juga begitu, ya. Agar mendapatkan keuntungan dan mencari selamat, itu banyak. Itu tidak orang Indonesia, tidak orang Arab, sama aja, ya, yang semacam itu. Dilanjutkan dalam hadis, dalam kaitan dengan ibadah salat berjamaah, maka Allah akan memberikan melimpahnya berbagai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan tingkatan derajatnya 27 derajat. Artinya 27 kebaikan. Ya, kebaikan yang mana? Yang tadi yang disebutkan, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya, silaturahmi juga, berkenalan juga kepada orang yang tidak kenal, kemungkinan kenal, minimal kenal wajahnya, walaupun tidak kenal namanya, gitu ya. Jadi kenal itu kadang-kadang ada orang kenal wajahnya, kenal rupanya gitu, tapi tidak kenal namanya. Kemudian yang tadi disebutkan di dalam Fathul Qarib tadi tentang imam perempuan terhadap laki-laki. Di sini disebutkan, ya, ingatlah tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Wala ta'ummanna imra'atun, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Kemudian di situ tidak dikatakan idza jahadukumus shalah wa nahnu sujudun fasjudu wala tu'iduha syai'an wa ma adraka ruku'a faqad adraka rak'atan. Rawahu Abu Daud. Bila datang salah seorang kamu akan sholat dan keadaan kami sedang sujud, sujudlah kamu serta tidak mengulang sholatnya dan berbaring. Dan barang siapa yang mendapatkan ruku berarti mendapatkan satu rakaat. Ketika kita ada imam ruku dalam hadis ini, ya, kemudian kita Allahu Akbar takbiratul ihram, ikut ruku berarti kita dapat satu rakaat menurut hadis ini, ya, hadis riwayat Abu Daud, ya. Nah, itulah mengenai sholat berjamaah yang dibahas dalam kitab Takrib atau Fathul Qarib yang dikarang oleh Ibnu Qasim. Dan ini sudah terkenal, ya. Pak Pardi juga udah belajar tuh, ya, yang begini. Ya, tapi kan kita ngulang, boleh kan, ya? Kita ulang supaya kita ingat. Karena ilmu itu kok tidak diulang-ulang, apalagi Al-Quran, ya, hafalan Quran. Kalau kita tidak ulang-ulang itu lupa tuh, ya. Dulu kita pernah nih baca, pernah hafal, tapi kita tidak ulang-ulang, lupa. Makanya kalau hafiz Quran biasanya dia suka sendirian mengulang-ulang, ya, murojaah sendiri, diulang-ulang supaya hafal. Nah, begitu juga ilmu pengetahuan. Jangankan ilmu agama, matematika saja kalau kita tidak ingat rumus, gitu ya. Kan rumus itu harus dihafal, kan? Rumus-rumus dihafal, mau tidak mau. Kalau tidak hafal rumus, ya repot. Ya, apakah itu rumus kimia, rumus fisika. Dan itu juga yang menemukan adalah para ulama. Ya, seperti Al-Khwarizmi
Al-Jazari itu yang menemukan itu, Al-Khaitami ahli fisika yang menghitung tentang kecepatan cahaya itu Al-Khaitami. Itu juga para ulama. Jadi kitab fikih juga kitabnya para ulama. Jadi masa kemasan Islam dulu itu ketika 500 tahun Islam berkuasa di Eropa, itu ilmu pengetahuan dikembangkan. Yang Eropa sekarang mendapatkan warisannya, makanya dia lebih maju di bidang ilmu pengetahuan karena warisan Islam ada di sana. Jangankan yang ada di sana, yang di Indonesia sendiri dibawa ke sana juga. Kalau kita mau belajar sastra Jawa lebih dalam, lebih jauh, di Belanda ya, karena yang ada di sini dibawa aslinya ke sana semua. Apalagi seperti ilmu-ilmu matematika yang memang dikembangkan oleh ulama-ulama Islam di Eropa. Oh, ingin ahli bidang sastra Jawa, belajarlah ke Belanda, gitu ya. Memang di sana adanya. Termasuk kalau tidak salah ada sastra Melayu yang suka dibaca ibu-ibu. Ibu-ibu suka baca tuh Syekh Muhammad Saman ya, cerita Syekh Muhammad Saman, gitu kan. Itu ada aslinya di Belanda, ya, bertuliskan bahasa Arab Melayu. Jadi zaman dulu itu kajian kitab tulisannya rata-rata huruf Arab, gitu ya. Jadi huruf Arab, termasuk huruf Jawi. Nah itu huruf Jawi, bahasa Jawa tapi huruf Arab. Yaitu sebelum datangnya penjajah ke Indonesia. Jadi kita termasuk bahasa kita ini bahasa Melayu, ya bahasa Jakarta ditulis dengan huruf Arab, gitu. Maka kalau ibu saya itu ya bisanya bacanya huruf Arab. Ya mereka tidak buta huruf, ya tidak buta huruf, mereka tahu kenal huruf tapi huruf Arab, gitu ya. Yang tulisannya kambing tanpa baris ya. Kap, mim, ba, eng, bisa dibaca kembung, bisa dibaca kembang, gitu ya. Tapi kalau ada makan daun berarti pasti kambing, ya. Tapi kalau sakit pasti perutnya kembung, gitu ya. Nah itu ya, Bapak sekalian, pada pagi hari ini, ya kajian kita mengenai Fathul Qorib. Ada yang menambahkan, silakan. Jadi kalau di Amerika kan ada orang perempuan menjadi imam ya. Ya menurut mazhab Syafi'iyah tidak sah. Menurut Sunnah wal Jamaah itu tidak sah, gitu ya. Walaupun dia negara demokrasi. Sekian itu saja ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mari kita baca suratul Fatihah untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma ighfir jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.